Berlatar di sebuah daerah, kisah akan berfokus pada lelaki bernama Joe, seorang streamer game yang selalu melakukan siaran langsung di dunia maya. Suatu pagi, ia diajak oleh ibunya untuk menghadiri sebuah acara pembagian warisan dari mendiang kakeknya yang baru saja meninggal dunia. Namun pada saat pembagian warisan berlangsung, Joe menjadi satu-satunya orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini terjadi karena saat kakeknya mengembuskan nafas terakhir, ia belum sempat menyelesaikan wasiatnya. ไอชะมหาไพศาลกิจ หมายถึงว่าไม่มีเขียนต่อไว้เลยเหรอครับ ท่านน่าจะสิ้นใจไปตอนแรก Untuk menghibur Joe, salah satu saudaranya yang bernama Bonnie kemudian memberikan sebuah rumah yang baru saja ia dapatkan. Bonnie beralasan bahwa ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ia tidak bisa mengurus rumah tersebut. ผมไม่เอาเบียร์เบียร์สุดยอดไม่ได้อามมึงกูเคยอามมึงเหรอเอา Joe yang merasa bahagia setelah mendapatkan rumah dari Bonnie, kemudian memutuskan untuk segera menjualnya. Ia pun meminjam uang dari seorang rentenir untuk menyewa agen properti agar proses penjualannya menjadi lebih cepat. Namun, alih-alih fokus pada penjualan rumah, Joe malah tergoda menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang-barang mewah yang sudah lama ia idam-idamkan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Joe bersama agen properti akhirnya sampai di rumah yang dimaksud. Namun, setelah melihat kondisi rumah yang terbengkalai, si agen merasa ragu dan memutuskan untuk pergi. Tetapi meskipun demikian, Joe di sana tetap bersikeras untuk memeriksa rumah tersebut dan memaksakan diri untuk masuk ke dalamnya. Di dalam rumah, Joe mulai mencari barang-barang berharga yang bisa ia jual. Sementara si agen yang masih berada di sana, ia lantas dibuat terkejut tatkala melihat seorang pria berdiri di luar yang perlahan mendekat ke arah mereka. Setelah si agen pergi, Joe yang merasa cemas, dia kemudian bertanya kepada pria tersebut. Lantas, pria itu pun mengaku bahwa dirinya adalah manusia, sama seperti Joe. Namun, pada saat Joe menoleh sejenak, ia seketika terkejut karena pria itu tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Malam harinya, Joe lalu terbangun dan tiba-tiba ia mendengar suara teriakan histeris. Ia merasa penasaran, namun tidak tahu pasti siapa yang sedang berteriak. Dan karena terus merasa cemas, Joe lantas memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut, yang ternyata keesokan harinya, Joe bersama pria semalam tadi, yang ternyata seorang pemburu katak bernama Pom, mengundang seorang biksu setempat. Mereka di sana meminta bantuan biksu untuk membersihkan rumah Joe dari roh jahat yang diduga bersemayam di sana. เตรียมรับพรนะขอรัชนโยมหลวงพ่อครับ Setelah ritual selesai, Joe merasa sedikit lega, namun ia tetap merasa ragu. Oleh karena itu, ia pun meminta Pom untuk menginap semalam di rumahnya, guna memastikan apakah efek ritual itu benar-benar berhasil. ผมว่าหลวงพ่อครับอะไร Namun apa yang terjadi ketika malam harinya saat badai petir datang disertai hujan yang turun deras, Pom malah memutuskan untuk keluar dan melanjutkan perburuan kataknya, sehingga Joe harus kembali sendirian di rumah tersebut. หลวงป้อม Tepat pada tengah malam, suara teriakan histeris itu terdengar kembali dari lantai atas. Lalu Joe yang merasa penasaran dan juga khawatir, ia segera menuju ke sana untuk memeriksanya.
อย่าข้างบนไม่ได้ Lantas di sana, Jo langsung memanjatkan doa agar Tuhan segera mengusir hantu dari kediamannya. Namun tanpa ia sadari, justru satu persatu roh mulai muncul, mengikuti apa yang ia lakukan. Ketegangan pun meningkat seiring kepanikan yang melanda, karena tiba-tiba muncullah sosok hantu wanita bernama Anong. Bahkan ia mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Anong kemudian memberitahu Jo bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat tersebut. Dan saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Pom muncul. Namun kedatangannya bukan untuk memberikan pertolongan, melainkan hanya untuk mengambil sisa anggur yang masih tersisa saja. ปล่อยไว้เดี๋ยวบูด รอด้วยลุง Setelah kejadian itu, Jo kemudian kembali ke rumah dan mulai mencari informasi mengenai rumah tersebut. Ternyata, rumah itu pernah menjadi tempat perampokan sekitar 80 tahun yang lalu, di mana Anong dan kedua pembantunya terlibat. ไอ้ร่องรอยดูทางนะลุง Pada malam harinya, Jo datang lagi ke rumah tersebut dan disambut oleh Anong bersama dengan kedua pembantunya. Setelah lama mengobrol, akhirnya mereka pun sepakat untuk mencari jasad Anong yang telah hilang, agar roh mereka bisa bereinkarnasi. นั่นดิ ตายไปก่อนแล้วไงจะไปรู้ได้ยังไงถามอะไรโง่ๆ Lalu di sana, Jo juga memberitahukan Anong tentang sejarah orang tuanya yang telah mencari keberadaan Anong selama bertahun-tahun. Namun, karena tak kunjung ditemukan, kedua orang tua Anong akhirnya memutuskan untuk pundir akibat mengalami depresi berat. หลังจากที่พ่อกับแม่กลับมาบ้านเราไม่เจอหนูไงพวกเขาก็พยายามสืบหาต่อนะ Esoknya, Jo terlihat mulai menanam pohon untuk mendekorasi ulang rumah tersebut. Namun tak lama kemudian, Jo menerima telepon dari ibunya yang memberitahu bahwa beberapa rentenir saat ini sedang mencarinya untuk menagih hutang. แล้วแม่บอกเขาว่าอะไร Jo yang bingung karena rumah belum laku. Kemudian ia pergi ke pasar malam dan memainkan beberapa permainan di sana. Saat berada di area rumah hantu, ia melihat beberapa orang yang sedang ketakutan tengah memasuki area tersebut. Karena penasaran, Jo memutuskan untuk mencoba permainan itu sendiri, berharap bisa mempelajari lebih banyak tentang apa yang terjadi di dalamnya. Tak lama setelah itu, Jo lalu bertemu dengan sekelompok anak muda yang salah satunya bernama Bambang. Ia di sana langsung memarahi Jo karena pacarnya lebih dekat dengan Jo. Namun, di tengah-tengah perdebatan tersebut, datanglah Pom yang ternyata merupakan kakek dari Bambang. มึงใส่คู่กับกูก่อนไหมลุงบ้าสวัสดีครับ สวัสดีลูก Jo kemudian menghadapi masalah baru tatkala ia harus bertemu dengan seorang rentenir yang datang untuk menagih hutang. Namun, alih-alih segera melunasi hutangnya, Jo justru meminta tambahan pinjaman untuk memulai usaha baru di rumahnya. Setelah kejadian itu, Jo segera pulang dan memberitahukan semuanya kepada Anong, di mana ia berencana untuk membuat wisata rumah hantu di rumah tersebut, dan tentu saja menggunakan mereka bertiga sebagai pemerannya. Dengan begitu, setelah hutangnya lunas, ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencari jasad mereka. ซ้ำ Setelah kedua belah pihak sepakat, Jo dengan senang hati memulai mendekorasi seluruh ruangan, meniru apa yang dilihatnya saat berada di pasar malam. Dan ketika semua persiapan di sana sudah selesai, Jo lantas meminta Bambang dan temannya untuk menjadi orang pertama yang merasakan sensasi berbeda dari rumah hantu buatannya. พี่เห็นน้องเป็นคนไม่กลัวผีไงก็ มาบอกกูทำไม Karena efek wanita yang disukai Bambang, mereka pun terpaksa menerima tawaran Jo. Bahkan Bambang koar-koar tidak takut akan hantu. Hal itu dia lakukan semata ingin mendapatkan pujian dari gebetannya. Namun, pada saat memasuki tahap akhir, tiba-tiba
Sejak hari itu, Joe mulai memiliki banyak pengunjung yang ingin mencoba rumah hantu buatannya. Bahkan para pedagang kaki lima pun sampai-sampai rela menyewa lapak untuk berjualan di depan rumahnya. นี่ตัวนี้ดูตัวพิซซ่านี่ดูหัวได้ด้วยนี่เหมือนกันเลย Untuk merayakan kesuksesan ini, Joe kemudian mengadakan acara minum-minum. Tapi di tengah kegembiraan tersebut, Bambang dan kawan-kawan tiba-tiba saja datang dan ingin ikut serta. Lalu mereka meminta teman Anong untuk memperlihatkan sesuatu yang menarik. Karena selama ini, Bambang menganggap Anong dan yang lainnya hanya melakukan trik biasa saja. เฮีย Joe kemudian meminta Anong dan si pembantu untuk beristirahat terlebih dahulu. Sementara ia akan menemani Bambang dan kawan-kawan selama mereka berada di tempat itu. ผมก็ซ่อมตุ้มกบไปแล้วไงพ่อนี่ Keesokan harinya, Joe terlihat membeli 2 pohon bunga dan langsung menanamnya tepat di halaman rumah mereka. Hal itu ia lakukan untuk membuat Anong bahagia, sekaligus memberikan rasa hidup kembali seperti pada masa jayanya.เขาเรียกว่า IG Tapi saat foto bersama, Anong tidak tampak dalam hasil kamera. Namun Joe terus meyakinkan bahwa foto tersebut akan terus dikenang sampai kapanpun. จ้ะ Beberapa hari berlalu, Joe kemudian iseng memposting foto tersebut di media sosial, bahkan meminta pendapat dari para netizen terkait apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh cinta kepada sosok hantu. Tak lama, muncullah sebuah komentar, yaitu menceritakan tentang sahabatnya, dan diyakini ia disukai oleh makhluk gaib, lalu hilang secara misterius. Sehingga dari sini, mereka pun sadar bahwa manusia dengan hantu tidak akan pernah bisa bersatu. Selang beberapa waktu, Joe pun kembali ke rumah itu dengan dipenuhi rasa takut. Dan setelah berkeliling mencari keberadaan Anong, ia lantas dikejutkan oleh kehadiran Anong dari belakang. โซ Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan Joe tentang peringatan yang diberikan oleh para netizen. Bahkan sempat ingin meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan Anong lagi. Tapi setelah beberapa menit merenung, Joe menyadari bahwa reaksinya terlalu berlebihan dan memutuskan untuk kembali serta meminta maaf. Tak disadari saat itu, seorang pencuri tiba-tiba masuk. Joe yang tidak ingin kehilangan barang-barang berharga, ia kemudian melakukan perlawanan. Tapi tak lama, teman si pencuri berhasil membuat Joe menjadi pingsan. Lalu Anong yang menyadari itu, dia segera mengambil alih tubuh Joe agar bisa melakukan perlawanan. Setelah Joe sadar kembali, Anong menjelaskan kronologi kejadian barusan dan mengungkapkan bahwa ia terpaksa menggunakan tubuh Joe untuk mengusir para pencuri. อานงไม่เคยคิดทำแบบนั้นเลยนะจ๊ะ Mengetahui fakta tersebut, Joe merasa bahagia. Bahkan ia berencana mengajak Anong untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Keesokan harinya, Joe menyiapkan 2 minuman, salah satunya dicampur dengan serbuk ajaib. Ia bermaksud memberikan minuman itu kepada Bambang. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Saat Bambang membalikan meja, membuat Joe tidak dapat membedakan mana minumannya. นัดพี่วันเนี้ย Setelah rencana berhasil, ternyata Joe menggunakan tubuh Bambang sebagai media agar Anong bisa merasakan fisik yang nyata. Lantas mereka berdua dengan penuh kegembiraan mengunjungi beberapa tempat wisata tanpa memperdulikan orang-orang yang melihatnya.
Sesudah menikmati makanan bersama, mereka pun pergi ke diskotik untuk bersenang-senang. Anong yang baru pertama kali mengunjungi tempat itu benar-benar merasa bahagia karena pada zamannya dulu tidak ada tempat maksiat seperti itu. Singkat cerita, Jo terlihat dihampiri oleh Bambang yang langsung marah besar karena menemukan sebuah video yang memperlihatkan dirinya mengunjungi diskotik tadi malam. Karena bingung dan tidak memiliki pilihan lain, Jo akhirnya jujur tentang sosok Anong dan pembantunya yang merupakan sosok hantu asli, bukan tiruan. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Bambang lalu mengingatkan Jo bahwa hantu dan manusia tidak mungkin bisa bersatu, meskipun hal itu bisa saja terjadi akibat reinkarnasi. Kuyกับกล้องเลยนะ Seminggu kemudian, Jo pun membuka lagi wisata rumah hantu seperti biasa. Dan secara kebetulan, ia bertemu dengan sosok sang mantan di masa lalu. Yang hal itu tentu membuat Anong menjadi penasaran. Sehingga, ia segera mengambil alih tubuh Pom yang sedang tertidur, sekedar untuk mencari tahu. ได้ปะลุงดู Saat berada di sana, Anong mendapatkan jawaban bahwa wanita tersebut merupakan mantan kekasih Jo. Hal itu tentu membuat Anong merasa cemburu. Hingga keesokan harinya, tepat saat Jo habis bertemu dengan wanita tersebut, Anong melampiaskan kekesalannya dengan cara yang tak terduga. Untuk pertama kali, akhirnya Anong mengungkapkan perasaannya kepada Jo. Dia jujur tentang dirinya yang juga ingin dicintai dan memiliki keluarga seperti manusia pada umumnya. Namun, karena hal itu mustahil dilakukan, Anong hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya. Jo yang memiliki perasaan serupa membuatnya ingin setia kepada Anong dan saling menyayangi satu sama lain meskipun sadar bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan mengingat hantu dan manusia tidak akan pernah bisa dipersatukan. แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วจ้ะ Keesokan harinya, Jo benar-benar terkejut saat melihat rumah hantunya sudah dikerumuni para pekerja rekonstruksi yang dipimpin oleh Bonnie. Tetapi Jo di sana tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan karena rumah tersebut bukanlah miliknya. Setelah tersisa puing-puing bangunan, Jo sekarang tidak bisa lagi bertemu dengan Anong dan kedua pembantunya. Kini, ia hanya bisa meminta maaf dan berharap akan dipertemukan lagi di kemudian hari. Tapi tak lama, Jo tak sengaja menemukan sebuah tulang taleng yang tertutup kain. Saat itu, Jo langsung menyimpulkan bahwa rangka tersebut merupakan Anong dan pembantunya yang selama ini terkubur di rumah bagian bawah. Bersama dengan itu, Jo seolah dibawa kembali ke masa lalu, tepat saat Anong baru menggelar acara tunangan dengan lelaki tercintanya. Pada malam itu, Anong bersama dua pembantunya kedatangan beberapa orang pencuri. Mereka dilenyapkan satu persatu dengan sangat keji, di mana salah satu dari pencuri tersebut memiliki wajah yang sama dengan Jo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jo merupakan wujud reinkarnasi dari si pencuri itu sendiri. Selesai melenyapkan mereka, Jo di masa lalu lantas menguburkan jasadnya di bawah rumah, diselimuti kain mantra, sembari menyesali akan perbuatannya yang terlalu berlebihan. Dan setelah semuanya terungkap, Anong bersama pembantunya itu juga kembali muncul, yang membuat Jo spontan meminta maaf akan perbuatannya di masa lampau. Lalu sebagai gantinya, Jo akan membawa rangka mereka untuk dikremasi. Begitu pula dengan kedua pembantu yang selalu setia menemaninya. ไม่เป็นไร นะ ทำไมถึงไปเลย ไม่เป็นไร 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 ไม่เป็น
Semenjak hari itu, Joe mendapatkan hikmah, yakni membangun sebuah bisnis baru berupa game VR yang terinspirasi dari hantu Anong. Meskipun hal itu menjadikan Joe sukses, tetapi dia akan selalu menepati janjinya, yaitu setia kepada Anong. Bahkan hingga 60 tahun kemudian pun. Dan ketika ia menghembuskan nafas terakhir, ternyata Joe tetap berharap Anong akan langsung menyambut kedatangannya dan memulai kehidupan baru di tempat tersebut. Tomat. Tamat. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, karena tidak ada pesan lain yang ingin saya sampaikan. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, karena tidak ada pesan lain yang ingin saya sampaikan. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Gracias. Sekian dulu ya alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, karena tidak ada pesan lain yang ingin saya sampaikan. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Gracias.